ketika kita belajar bahasa itu tidak bisa terlepaskan dari belajar budaya ya. Sebagaimana mungkin orang asing belajar bahasa Indonesia, pasti pembelajar ini juga harus belajar budaya. Halo Sobat UNES, ketemu lagi di Podcast Kamis Keliling. Hari ini saya sudah membuat janji dengan Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang, Dr. Sri Rezeki Urip M. Hum. Mau tahu keseruannya kita? Yuk ikutin sekarang. Oke Bu, jadi hari ini kita akan keliling UNES nih Bu, muter-muter sambil kita berbincang-bincang terkait dengan budaya dan juga FBS tentunya sebagai tempat pelestarian budaya di UNES ya. Siap, Mbak Nova, senang sekali nanti menemani Mbak Nova jalan-jalan mengelilingi universitas kita yang luar biasa. Mungkin yang kita mulai dengan fenomena yang terjadi saat ini ya Bu. Kalau melihat mahasiswa yang ada di UNES itu, Ibu melihatnya masih ada nggak sih Bu budaya yang ada di mereka, ataukah budaya yang dahulu itu sudah hilang? Kalau menurut saya, mereka ya tetap masih mempertahankan budaya mereka, Mbak. Artinya budaya mereka sebagai orang Jawa, budaya mereka dari suku bangsa yang lain, atau budaya mereka sebagai orang Indonesia. Malah mereka ini menurut saya semakin pinter. Artinya dengan era digital yang luar biasa ini, mereka bisa membandingkan mana yang baik, mana yang tidak. Jadi menurut saya berkahnya adalah mereka sebetulnya melihat, tapi sebetulnya sambil belajar dan tetap merasakan bahwa budaya mereka itu baik dan harus tetap diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh saya memberikan contoh? Misalnya ini ya, karena Fakultas Bahasa dan Seni ini isinya tentang bahasa dan budaya, maka di dalam penggunaan bahasa pun saya kira mereka tetap menjadi orang atau mahasiswa yang santun. Apabila ketemu mahasiswa yang kurang santun, saya sebagai dosen itu tetap memberitahu Mbak Nova bahwa ini tidak pas apabila digunakan untuk orang tua. Tetapi ini boleh dipakai apabila digunakan oleh sesama teman. Sementara saya sebagai pengajar bahasa Perancis itu sampai ke situ. Dalam hal ini adalah penggunaan bahasa Perancis ya, karena memang ada bentuk yang untuk teman, ada bentuk yang untuk orang tua. Begitu Mbak Nova. Oke, jadi kalau bahasa itu pentingnya kita tahu dengan siapa kita bicara ya Bu. Iya, benar sekali. Betul, benar sekali. Tahap awal memang mungkin mereka masih terbiasa ya, artinya tidak mengira kalau hanya menjawab terima kasih itu dengan gitu. Itu terjadi di semester awal. Ada beberapa mahasiswa saya yang ketika merespon itu dengan kemudian saya beritahu lebih baik ya, katakan jawablah dengan merci, terima kasih, seperti itu. Jadi itu bisa digunakan dengan adik, dengan teman, dan proses itu ada, dan saya juga memberitahukan bahwa ini untuk kebaikan kalian sendiri. Siapa tahu suatu hari karena terbiasa sedang melamar pekerjaan, ditanya jawabnya tidak jadi diterima untuk bekerja di situ karena kurang santun gitu Mbak. Saya memikirkan sampai ke situ untuk mahasiswa saya itu. Iya. Jadi bisa kita katakan bahwa bahasa itu berhubungan dengan attitude ya Bu? Ya, bahasa sangat berhubungan dengan attitude. Maka ada bahasa menunjukkan bangsa. Itu tidak sekedar bangsa Indonesia, bangsa Perancis, tetapi memang di mana posisi kita, karakter kita itu bisa nampak dari bahasa. Jadi bahasa itu selain alat untuk komunikasi, juga sebagai alat untuk menjaga jati diri bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia, bahasa Indonesia bisa menjaga jati diri. Kita sebagai orang Jawa
bisa bahasa itu menjaga jati diri kita sebagai orang Jawa. Begitu Mbak Nova. Baik, jadi dengan adanya proses globalisasi itu tidak membuat budaya hilang, tapi semakin menambah pengetahuan kita luas tentang budaya yang ada di Indonesia ya Bu. Jadi yang biasanya kita tahu bahwa budaya sekitar kita hanya seperti ini, tapi dengan adanya globalisasi kita bisa tahu budaya yang lain-lain yang banyak sekali itu. Nah, kalau di FBL sendiri, upaya apa Bu yang dilakukan untuk melestarikan budaya ini? Ya, namanya fakultas kami juga Fakultas Bahasa dan Seni, dan kita mempunyai visi untuk dicapai yang diturunkan dari visi UNES untuk mewujudkan universitas yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Fakultas pun mempunyai visi itu Mbak Nova, menjadi fakultas yang berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. Banyak hal yang kami laksanakan untuk mencapai itu semua, termasuk tadi untuk berwawasan konservasi itu ya. Salah satu 3 pilar yang dicanangkan di UNES itu kan bisa berada di Fakultas Bahasa dan Seni, yakni konservasi, seni dan budaya. Nah, arti konservasi di sini adalah menjaga, merawat dan mengembangkan ya, sustainable ya, mengembangkan, menindaklanjuti, sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di fakultas kami itu ya di situ memperkokoh bidang kebahasaan dan kesenian. Ketika kita belajar bahasa itu tidak bisa terlepaskan dari belajar budaya ya. Sebagaimana mungkin orang asing belajar bahasa Indonesia, pasti pembelajar ini juga harus belajar budaya. Nah, kami ini Bu Urep yang dari bahasa Perancis juga begitu. Ketika belajar bahasa Perancis, anak-anak itu mulai dari semester awal itu sudah dikenalkan dengan budaya Perancis. Nah, penguasaan bahasa asing inilah yang akhirnya menuntun para mahasiswa untuk mengetahui budaya mereka, dan di sisi yang lain mereka pasti akan tahu ya yang budaya yang mana bisa dibawa ke sini, ke kita, kemudian budaya mana yang bisa ditinggal. Nah, itu mahasiswa pinter-pinternya untuk memilih, dan tentu saja itu juga dipandu oleh dosen. Kalau di sana mungkin manggil orang tua itu dengan namanya. Iya. Nah, kita kan tidak mungkin. Misalnya saya dipanggil anak saya, Urep gitu kan. Tidak mungkin. Nah, mereka jadi tahu ya tetap memanggil ibunya itu ya ibu, apa mama, apa bunda. Tidak mungkin menerapkan budaya di sana memanggil orang tuanya dengan Urep. Hal sederhana saja juga tangan ini Mbak. Kita tahu tangan kanan itu lebih baik ya, karena memang sejak kecil lah, termasuk di agama juga. Nah, kalau di sana kan tidak beda tuh, tangan kanan, tangan kiri. Nah, mereka tahu kan di sana tidak ada bedanya, tetapi karena tetap tahu bahwa budaya kita tidak seperti itu, ya tidak mungkin para mahasiswa itu menyerahkan sesuatu pada dosennya dengan tangan kiri, tetap memakai tangan kanannya. Salah satu contohnya itu. Jadi meskipun kita mengetahui banyak budaya, tapi tetap itu harus dipilih-pilih ya Bu, ya, yang tetap sesuai dengan kebudayaan kita. Betul sekali, betul Mbak. Nah Bu, kalau tanggapan Ibu bagaimana Bu? Jika kan sekarang ini para milenials, khususnya remaja-remaja putri nih Bu, seneng banget sama budaya Korea. Nah, itu gimana Bu? Bahkan mereka terlihat lebih bangga dengan budaya Korea dibandingkan dengan budaya kita sendiri. Tanggapan Ibu gimana Bu? Nah, kalau saya sebagai orang tua gitu juga sempat berpikir begitu ya. Ini pribadi mungkin ya Mbak Nova, saya itu ini orang kok bisa seneng sih cowok gayanya feminin kok disukai kan sampai ke situ. Tapi terus saya berpikir juga mungkin ada masanya ya. Jadi mungkin itu di masa-masa SMA seperti itu, dan saya kira juga paling tidak orang tua juga perlu ini sih mendampingi. Artinya ya untuk saat itu bukan berarti harus dilarang gitu kan, tapi ada proses akhirnya mungkin suatu saat ya kesenangan yang istilahnya saya tidak berani mengatakan membabi buta ya, tapi kesenangan yang sesaat itu mungkin suatu hari juga akan berubah. Artinya sempat mengagumi hal-hal seperti itu tadi yang dikatakan Mbak Nova, tapi suatu hari juga pada masanya mereka kembali tidak ke pilihan tersebut gitu maksud saya. Karena
Saya juga khawatir kalau seterusnya itu menyukai kan gayanya, apanya itu kan kehidupannya juga akan ditiru. Nah, memang ini juga peran Mbak, mungkin peran teman, peran orang tua yang jangan melarang ya, hanya memberitahu seperti itu. Nah Bu, untuk peran itu sendiri kalau di lingkungan kampus apa yang harus dilakukan Bu? Alhamdulillah Mbak, sesuai dengan ini visi konservasi ya. Di Fakultas Bahasa dan Seni itu kan ada 2 jurusan seni musik dan sendera tasik. Nah, dua-duanya memang di dalam berkegiatan, artinya di mata kuliah juga selalu diselipkan untuk mensyukuri kita hidup di sini, kita mendapatkan kesempatan untuk kuliah yang mungkin agak keluar sedikit dari topik. Walaupun di masa pandemi ini, di setiap pertemuan kan kita mulai dengan doa dan di akhir. Dan ini adalah salah satu cara kita sebetulnya untuk mengingatkan dan membiasakan mahasiswa untuk terus bersyukur, termasuk mensyukuri keberadaan kita yang ada di sini. Nah, kembali ke tadi, jurusan 2 seni itu selalu Mbak mengadakan kegiatan-kegiatan yang isinya menjaga, merawat, dan mengembangkan tradisi budaya kita. Seperti kita mempunyai jurusan sendera tasik ya. Di situ ada para dalang ya, yang ketika menjalankan tugasnya kan sebetulnya itu juga dia mempunyai misi ya, untuk membuat para orang-orang muda mencintai wayang. Kita sebelum masa pandemi itu, kalau diselenggarakan wayang di kampung budaya atau laboratorium eduwisata itu, pemirsanya, penontonnya orang-orang muda Mbak. Saya seneng itu ya, sampai akhir itu mereka masih di situ. Ya karena memang di penampilan juga mungkin ada tambah-tambahan agar mereka tidak bosan, sehingga ketika selesai pun ya selesai bersama. Dan saya juga sempat melihat itu parkirnya juga sangat luar biasa. Yang sekarang ini karena masa pandemi beberapa presentasi tersebut diganti dengan ini ya Mbak ya, dengan online ya. Yang kemarin juga diselenggarakan, walaupun sebetulnya penyelenggaranya itu dari Kota Semarang, hanya dilaksanakan di Fakultas Bahasa Seni dengan pakarnya dari sendera tasik. Hibrid sangat terbatas, tetapi kita bisa menyaksikan melalui YouTube. Itu termasuk usaha-usaha untuk membuat semuanya tetap menjaga dan mencintai budaya kita sendiri. Tapi namun begitu tetap yang namanya kan Mbak, ilmu itu kan berkembang. Jadi mereka pun tetap juga harus belajar bagaimana tarian-tarian asing. Tapi itu untuk membekali pengalaman dan keterampilan. Tapi mereka juga bisa membandingkan antara 2 tarian, 2 budaya itu bagaimana kesamaan dan kelebihannya. Artinya ketika belajar budaya-budaya dari luar negeri itu tetap bermaksud agar bisa menghargai budaya yang lain, tapi tetap menjaga budayanya sendiri. Itu Mbak Nova. Oke, baik Bu. Jadi hal tersebut tadi dilihat dari masih banyaknya anak-anak muda yang berminat itu menunjukkan antusiasme mereka dan kepeduliannya terhadap budaya yang kita miliki. Jadi tidak serta-merta ketika kita tahu budaya orang lain, terus kita lupa dengan budaya sendiri. Enggak. Jadi memang terbukti di seleksi masuk itu seni rupa dan sendera tasik termasuk ke jurusan yang peminatnya masih cukup Mbak, sehingga kita juga seleksi siapa yang memenuhi syarat untuk masuk ke situ. Dan saya sangat terharu ketika para dosen itu bisa ini Mbak, mengunggah kinerja para mahasiswanya melalui YouTube itu ya,
Misalnya tugas untuk menari, tugas untuk melukis, dan seiring dengan era digitalisasi yang semakin meningkat, didukung dengan adanya pandemi ini, bahkan saya melihat teman-teman itu IT-nya semakin canggih. Kalau dulu itu misalnya budaya yang tampil melalui lukis begitu ya, yang kita harus lihat secara langsung, mereka tuh sekarang sudah bisa membuat galeri online untuk karya-karya mahasiswa. Itu saya terharu ketika sebagai dekan diminta untuk membuka pameran. Itu yang saya kira itu waktu itu adalah kegiatan jurusan, ternyata itu kegiatan mata kuliah, Mbak. Jadi saya sangat terharu bagaimana karya-karya mahasiswa itu dipaparkan melalui online. Artinya apa? Artinya mereka yang di masa pandemi ini tetap melaksanakan tugas dengan baik ya, dan membuat materi-materi yang tadi berhubungan dengan kebudayaan, tetap dengan sungguh-sungguh seperti itu, karena mereka paham situasinya memang sedang sangat terbatas. Itu Mbak Nova. Jadi pandemi tidak menghalangi para mahasiswa untuk tetap produktif berkarya ya Bu. Dan digitalisasi zaman itu malah membuat proses penyebaran budaya itu lebih mudah, banyak dikenal oleh masyarakat. Betul. Ya. Mungkin yang terakhir itu Bu, pesan yang ingin disampaikan kepada para mahasiswa secara umum untuk menjaga kebudayaan yang dimiliki. Sebagai dekan Fakultas Bahasa dan Seni, saya berpesan kepada para mahasiswa dan juga bahkan kepada teman-teman dosen ya, bahwa Fakultas Bahasa dan Seni tetap harus mengokohkan kebahasaan dan kesenian ya, karena dengan kebahasaan itu kita bisa yang saya hubungkan dengan bahasa nasional, bahasa daerah, bahasa asing, bagaimana dengan kebahasaan itu kita bisa menguasai budaya-budaya dari luar negeri, karena kan sebagian besar juga yang dari luar negeri itu hadir di dalam bahasa asing ya Mbak, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris dan bahasa lain. Kemampuan untuk menguasai bahasa asing dan kemudian menjadikan seseorang bisa memahami dengan baik budaya-budaya asing itu, dan kemudian dengan pemahaman yang baik terhadap budaya asing itu, saya kira bisa semakin seseorang itu menjaga jati dirinya. Seperti saya ini Mbak, yang belajar bahasa Perancis, sangat bangga menjadi orang Jawa, sangat bangga menjadi orang Indonesia. Ada hal-hal budaya yang di sana itu biasa, tidak usah saya sebutkan ya, tapi kita tidak mungkin gitu, kita tidak mungkin bahkan memikirkan aja tidak boleh seperti itu ya. Harapan saya untuk para mahasiswa tetap belajar dengan baik, siapapun yang baik belajar budaya atau belajar bahasa, semuanya yang sedang belajar bahasa juga harus belajar budaya, yang sedang belajar mengenai kesenian itu juga harus tetap belajar tentang bahasa asing, agar bisa lebih mengapresiasi dan semakin menjaga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Demikian Mbak Nova. Baik, terima kasih Bu Rif karena hari ini telah mau saya ajak berkeliling dan juga berbincang-bincang terkait dengan budaya. Nah teman-teman, saya punya satu quotes nih Bu. Kalian boleh berlari sejauh apapun, tapi jangan lupakan tempat pertama kalian berdiri. Ya, betul sekali itu. Betul sekali. Ya, harus tetap kita tahu dari mana, tetap kita jaga, termasuk tetap kita jaga marwah kita sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Terima kasih Mbak Novi, luar biasa. Mbak Nova luar biasa. Sama-sama Bu Rif. Sekian episode Podskamling kali ini. Sampai jumpa lagi di Podskamling selanjutnya. Dadah! Terima kasih.